Dan pemirsa, meski Indonesia diputuskan tetap bisa berlaga di sejumlah turnamen bola pasca putusan sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA, hal ini harus menjadi perhatian serius PSSI agar konsistensi perjuangan Garuda Muda Indonesia untuk terus menjadi lebih baik dan terlaksana. Lalu bagaimana strategi PSSI dalam mengembangkan sepak bola di tanah air? Kita akan membahasnya dengan Zainuddin Amali selaku Wakil Ketua Umum PSSI. Selamat siang Pak Zainuddin. Selamat siang. Ya, Pak Zainuddin, tadi sudah diinformasikan bahwa dana FIFA ini akan dibekukan sebanyak 5,6 juta dolar ataupun setara dengan 83,6 miliar rupiah. Lalu bagaimana PSSI ke depannya akan menjalani operasional tanpa adanya dana ini? Apakah ada sumber lain, Pak Zainuddin? Ya, mau saya klarifikasi, yang benar itu 1,25 juta per tahun. Itu. Jadi banyak yang beredar, ada yang 140 miliar, ada yang 80 miliar. Jadi informasi dari kesekjenan kita yang kita terima itu adalah 1,25 juta per tahun untuk tahun yang sekarang ini. Kalau ditambah dengan yang rencana bantuan FIFA untuk pembangunan di IKN itu sekitar 5 juta, tetapi itu kan masih belum fix benar ya, karena FIFA tentu mau lihat dulu perencanaannya seperti apa, lokasi dan lain sebagainya. Tapi yang sudah pasti itu 1,25 juta. Nah, saya kira ini satu hal yang menjadi pelajaran buat kita, walaupun kita tahu bahwa Bapak Presiden Pak Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, dua hal yang menjadi misi Pak Erick pada saat berunding dengan FIFA. Yang pertama adalah jangan sampai kita kena sanksi berat. Nah, kalau sanksi berat seperti yang Anda sampaikan tadi, itu hukuman-hukumannya tidak boleh bertanding, tidak boleh kita akan pengurangan poin dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita terlepas, terbebas dari itu sehingga kita mendapatkan hanya sanksi administrasi. Nah, arahan Bapak Presiden yang kedua kepada Ketua Umum adalah jangan sampai kita tersisih ya dalam persepak bolaan dunia. Itu yang paling menakutkan buat kita, kalau kita sudah disisihkan di dalam sepak bola dunia, maka semuanya nggak bisa, termasuk SEA Games ini pun kita tidak bisa, walaupun itu tidak masuk dalam FIFA, tetapi itu kan di situ ada AFF yang mengatur itu, kemudian di situ ada wasit FIFA dan lain sebagainya. Jadi semuanya terhenti. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ya kita tinggal sendirian di dalam negeri. Kita mengalami itu tahun 2015 yang lalu ketika ada konflik ya di dalam kita sendiri, dan itu semuanya dilarang, bahkan pemain-pemain asing yang sedang bermain di Indonesia pun ya mereka harus kembali karena tidak bisa. Jadi memang berat. Nah, ini yang alhamdulillah kita terhindar dari situ atas arahan Bapak Presiden dan negosiasi yang sangat baik oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir. Nah, mudah-mudahan ini kita akan ke depan akan kita lebih perbaiki lagi. Tetapi begini ya, kalau dari pemerintah pusat dan PSSI sebenarnya semuanya kita sudah nggak ada masalah ya, kesiapan infrastruktur yang disiapkan oleh Pak Menteri PUPR, semua venue yang ada sudah siap segala macam. Cuma kan ada situasi terakhir ini yang membuat akhirnya FIFA berpikir untuk melanjutkan ketuan rumahan itu, akhirnya ya dicabutlah ketuan rumahan Indonesia. Oke, Pak Zainuddin, kita akan lanjutkan kembali dialog ini setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Metro Siang. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Waketum PSSI, Pak Zainuddin. Saya konfirmasi kembali bahwa dana yang dibekukan adalah 1,2 juta dolar Amerika Serikat. Benar ya, Pak ya? Iya, yang untuk operasional itu sebenarnya untuk operasional
kegiatan-kegiatan kantor ya 1,25 juta per tahun. Itu informasi yang kami dapatkan dari sekretariat. Di luar itu ada rencana bantuan FIFA untuk pembangunan training camp kita di IKN sekitar 5 jutaan. Nah itu belum tahu nasibnya seperti apa. Tapi yang sudah pasti, yang kalau dibilang bantuan operasional ya itu untuk kesekretariatan dan lain-lain. Jadi kalau bantuan program kita belum tahu seperti apa, seperti ya pembangunan training camp itu yang rencananya sekitar 5 juta. Nah kalau itu terkena juga, ya maka ya tinggal kita tambah aja mana yang terkena. Tapi yang sudah pasti itu. Baik. Nah, Pak Zainuddin, pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 ini kan akan berdampak terhadap penyelenggaraan kompetisi sepak bola tingkat internasional ke depannya. Bagaimana strategi dari PSSI untuk mengembalikan citra Indonesia agar dapat menyelenggarakan event-event internasional lagi ke depannya? Ya, kalau PSSI dan pemerintah pusat, seperti yang saya sampaikan, sudah bekerja luar biasa untuk menjaga kepercayaan FIFA dan negara-negara yang menjadi peserta. Cuma kan muncul suasana terakhir itu sesuai dengan suratnya FIFA kan, ada sebagian yang menolak kedatangan salah satu tim yang sudah lolos kualifikasi. Nah kalau hal yang seperti itu sudah masuk ke ranah politik, kita susah. Kalau ditanya apa yang akan dilakukan oleh PSSI, ya nggak bisa, karena PSSI itu berkonsentrasi ke urusan teknis, urusan pembinaan, urusan kompetisi, itu hal-hal yang bisa kami jangkau. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah politik, tentu PSSI nggak bisa masuk ke sana. Nah ini yang kita khawatirkan, kalau ini terulang dan berulang-ulang, maka pasti Indonesia tidak akan dipercaya lagi untuk tuan rumah. Misalnya kita sedang berencana menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior 2034. Baik. Nah nanti orang akan tanya lagi, Anda sudah jamin mau melaksanakan, tapi kok tiba-tiba ada tim nasional yang Anda tolak, nah gimana? Gitu. Dan ini bukan hanya untuk sepak bola loh, akan berdampak kepada ketuan rumahan kita di cabang-cabang olahraga lainnya, baik itu multi event maupun single event. Kan sekarang Agustus itu ada World Beach Game, sudah mulai lagi suara-suara penolakan kan, sehingga akhirnya masyarakat olahraga dunia akan menganggap bahwa kita nggak siap ya, karena ternyata kalau ada tim yang lolos yang tidak disukai akhirnya ditolak lagi. Nah akhirnya itu menghilangkan kesempatan kita untuk menjadi tuan rumah. Nah ini masalahnya. Jadi masalahnya bukan di PSSI. Kalau PSSI secara teknis kita siapkan, pembinaan kita siapkan, kompetisi kita siapkan, insya Allah itu jalan dengan baik. Baik. Berarti saat ini yang dilakukan adalah memisahkan ya antara politik dan juga olahraga, serta semoga sanksi ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia agar kedepannya tetap bisa menjadi tuan rumah untuk event-event internasional. Terima kasih Zainuddin Amali selaku Waketum PSSI sudah bersama kami dalam Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Zainuddin.